Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasrullah dari kelas L5 Manajemen STIS Jambi dengan NPM 101200737. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganggaran. Yang pertama yaitu ada planning dan budgeting. Planning yaitu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi, mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama perencanaan yaitu memberikan proses umpan maju atau feed forward agar dapat memberikan arahan kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu ada proses perencanaan. Yang pertama yaitu strategi formulation, yang kedua ada strategi planning, yang ketiga ada programming, dan yang keempat yaitu budgeting. Hubungan planning dan budgeting. Yang pertama yaitu perencanaannya, yaitu ada tujuan, kebijakan, anggaran, aturan, program, prosedur, metode, strategi, standar, jadwal, rencana lainnya. Nah, di sini ada perbedaan dari budget dan budgeting. Yang pertama yaitu anggaran, merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Lalu ada penganggaran, yang dimana merupakan proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Lalu ada karakteristik anggaran. Yang pertama yaitu ada formal, yang merupakan anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Lalu ada sistematis. Anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. Lalu ada kuantitatif, yang merupakan anggaran disusun dalam satuan moneter atau uang, atau satuan barang atau jasa. Lalu ada periodik, merupakan anggaran disusun dalam jangka waktu tertentu. Dan terakhir yaitu komitmen. Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapainya. Nah, di sini ada fungsi anggaran. Yang pastinya yang pertama yaitu planning, yaitu rencana, lalu dilakukannya organizing, dan actuating, yang merupakan tahap melaksanakan rencana. Lalu ada controlling, yang dimana untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Lalu ada tujuan anggaran. Yang pertama itu sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua yaitu mengadakan pembatasan dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga yaitu merinci sumber dana dan investasi untuk mempermudah pengawasan, rasionalisasi sumber, dan investasi dana agar hasil maksimal. Yang keempat yaitu ada rasional sumber dan investasi dana agar hasil maksimal. Yang kelima yaitu menyempurnakan rencana yang telah disusun. Yang keenam yaitu dasar pengambilan keputusan keuangan. Syarat penyusunan anggaran. Nah, syaratnya itu yang pertama yaitu harus realistis, yang dimana anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. Yang kedua yaitu luas. Di sini kita itu harus jangan kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Lalu berkesinambungan, membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Yang keempat yaitu partisipatif, membutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin dalam anggaran. Yang kelima yaitu ada edukatif, dapat mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmennya. Lalu ada komunikatif. Anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen. Yang ketujuh ada integratif, yaitu anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagian dalam suatu laporan anggaran. Lalu ada koordinatif, dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen untuk mencapai tujuan perusahaan.
Lalu ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, yaitu tujuan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada data waktu yang lalu. Yang ketiga, ada perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, ada perubahan kebijakan pemerintah. Yang kelima, ada penelitian dan pengembangan perusahaan. Proses penyusunan anggaran terdiri dari persiapan anggaran, yang di mana taksiran pengeluaran dan penerimaan. Lalu ada ratifikasi, yaitu proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Dan managerial skill, terdiri dari managerial skill, political skill, salesmanship, dan coalition building, yang di mana memadai argumen rasional. Lalu ada implementasi atau pelaksanaan anggaran. Nah, di sini perlu adanya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Lalu ada pelaporan dan evaluasi. Pada tahap ini, implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tidak akan ada masalah. Lalu ada manfaat anggaran. Yang pertama, yaitu semua kegiatan mengarah pada tujuan. Yang kedua, yaitu alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga, untuk memotivasi karyawan dan alat pendidikan bagi manajer. Yang keempat, yaitu untuk tanggung jawab tertentu pada karyawan. Yang kelima, yaitu untuk menghindari pemborosan. Dan yang terakhir, yaitu sumber daya dimanfaatkan secara efisien. Kelemahan anggaran. Anggaran disusun berdasarkan taksiran dan asumsi sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Diperlukannya waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ketiga yaitu anggaran bisa tidak efektif jika pelaksanaan anggaran merasa dipaksa. Yang keempat yaitu penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen, jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peranan manajemen. Yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terrealisasi anggaran yang telah direncanakan. Lalu ada klasifikasi anggaran. Menurut dasar penyusunannya, terbagi jadi anggaran fix atau fixed budget, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu dan disusun setiap akhir periode. Yang kedua, yaitu ada anggaran variabel, yang di mana anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas aktivitas tertentu, yang merupakan satu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Menurut cara penyusunannya, anggaran periodik yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu kapasitas tertentu. Sedangkan anggaran kontinu yaitu anggaran yang disusun untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang dibuat. Misal setiap bulan atau triwulan dibuat anggaran kontinu, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. Menurut jangka waktu. Yang pertama yaitu anggaran jangka pendek, yang dimana anggaran operasional untuk satu periode akuntansi, yaitu selama 1 tahun. Yang kedua yaitu anggaran jangka panjang, yang merupakan anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran lebih dari 1 tahun. Menurut bidangnya, yang pertama yaitu ada anggaran operasional, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Yang kedua yaitu anggaran keuangan, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Menurut ruang lingkupnya, terbagi menjadi 2, yaitu anggaran komprehensif, yang merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, merupakan perpaduan anggaran operasional dan keuangan. Yang kedua yaitu anggaran parsial, adalah anggaran dengan ruang lingkup terbatas hanya mencakup sebagai dari kegiatan perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.